Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi bab 3 kelas 11 semester 1, yaitu tentang struktur dan unsur kebahasaan dalam teks ceramah. Apa saja yang akan dipelajari di materi ini? Ada 4 yang harus kita pelajari, yang harus kita pahami. Yang pertama yaitu unsur-unsur ceramah, yang kedua struktur teks ceramah, yang ketiga contoh teks ceramah, dan yang terakhir adalah kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Unsur-unsur ceramah itu ada 5 ya. Yang pertama, unsur utama dalam ceramah adalah penceramah. Jadi mau ceramah kalau tidak ada penceramahnya itu nggak bisa. Yang kedua adalah pendengar atau audien ya. Jadi kalau sudah ada penceramahnya bagus seperti apa, kalau tidak ada audien atau pendengarnya sama juga tidak bisa ya. Kemudian yang selanjutnya adalah materi ceramah. Ini sangat penting. Penceramahnya ada, audien atau pendengarnya juga ada, tetapi materinya nggak ada, sama juga bohong ya. Jadi materi apa yang akan kita sampaikan ya, itu berkaitan dengan tema pada saat ceramah dilaksanakan atau ceramah berlangsung. Yang selanjutnya adalah metode ceramah. Si penceramah itu bagaimana caranya ya, supaya audien itu tidak bosan mendengarkan. Jadi harus pintar-pintar memilih metode ceramah ya. Dan yang terakhir adalah media ceramah itu seperti mikrofon ya, speaker, sound. Jadi pakai media ini bagaimana agar bisa menyampaikan kepada audien. Struktur teks ceramah dibagi 3. Yang pertama ada yang disebut dengan pembuka, di mana pembuka ini adalah pengenalan isu, masalah, pandangan penceramah tentang permasalahan yang ditemukan. Kemudian yang kedua isi ya. Jadi berupa argumentasi yang disampaikan penceramah berkaitan dengan masalah yang akan diajukan pada bagian pembuka ya. Jadi dalam bagian isi ini dibagi menjadi 2, ada isi bagian pengantar dan ada isi bagian inti. Dan struktur yang ketiga itu penutup ya. Penutup berisi penegasan kembali dari penceramah mengenai pernyataan sebelumnya. Kemudian kita akan melihat contoh teks ceramah. Nah, di sini ada bagian pembuka ya. Silakan perhatikan. Kemudian isi. Nah, di sini bagian isi di sini tadi berkaitan isi dibagi menjadi 2, ini bagian isi pengantar. Ya. Kemudian selanjutnya masih di bagian isi. Ya, ini bagian isi
inti, ya, inti dari teks ceramah, ya, atau isi ceramah. Nah, ini bagian intinya diperhatikan. Kemudian masih bagian inti, ya, isi ceramah itu, ya kan, coba dibaca. Nah, yang terakhir itu ada penutup. Nah, ini coba dibaca contohnya, itu yang dimaksud dengan bagian penutup teks ceramah. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks ceramah itu dibagi menjadi 5, ya. Yang pertama ada yang disebut dengan kalimat imperatif. Yang kedua kalimat ganti atau pronomina. Yang ketiga kalimat kerja mental. Yang keempat kata-kata teknis. Dan yang terakhir adalah kalimat majmuk bertingkat. Kalimat imperatif, ya, itu dibagi menjadi 4. Jadi kalimat di sini adalah kalimat imperatif mengandung kalimat-kalimat yang berisi perintah, larangan, permintaan, dan ajakan. Jadi kalimat ini dibagi menjadi 4. Yang pertama kalimat perintah biasa. Jadi contohnya, kerjakan tugas yang telah diberikan. Yang kedua ajakan, ya. Terdapat kata marilah, baiklah, atau ayo pakai masker. Yang ketiga terdapat kata dilarang, ya, itu jangan, contoh jangan berlaku seenaknya. Dan yang terakhir kalimat imperatif permintaan, kalimat perintah halus dengan menggunakan kata tolong, tolong bantu aku. Kemudian selanjutnya adalah kata ganti atau pronomina. Jadi dalam teks ceramah sering menggunakan kata ganti. Itu baik orang pertama tunggal yaitu saya dan aku, dan kata ganti orang kedua jamak yaitu hadirin saudara-saudara. Ini dibagi menjadi 4. Ada pronomina persona. Ini mengacu kata ganti orang. Contoh adalah saya, aku, atau Anda, ya. Yang kedua itu ada pronomina penunjuk, ya, menunjukkan seraya membatasi benda. Contohnya itu, ini, sana. Yang ketiga ada pronomina penanya, kata ganti yang menggantikan sesuatu yang dinyatakan atau ditanyakan. Kemudian yang terakhir pronomina posesif, menyatakan hubungan kepemilikan. Contoh ku, mu, nya, ya. 3 kata kerja mental. Kata kerja mental itu jenis kata kerja yang mengekspresikan respon sikap seorang terhadap suatu tindakan, keberadaan, atau pengalaman. Kata kerja mental disebut juga sebagai verba tingkah laku, ya. Jadi ciri kata kerja mental itu ada 3, ya. Yang pertama menerangkan persepsi. Di sini kata kerja yang berkaitan dengan panca indera, mendengar, menangis, ya. Yang kedua kata kerja mental itu menerangkan kata kerja afeksi. Ini berkaitan dengan perasaan psikologis. Jadi contohnya khawatir, sedih. Dan yang terakhir menerangkan kata kerja kognisi, ya, itu berkaitan dengan memahami sesuatu, pikirnya. Itu lihat contohnya di sini. Ayu bahagia saat mendapat nilai ujian yang sempurna. Joko menerima kritik dari bawahannya. 4 ada kata-kata teknis istilah. Jadi kata teknis atau istilah ini bisa digunakan dalam ceramah dan selalu berhubungan dengan topik yang dibahas. Jadi apabila ceramah membahas masalah medis,
kata teknis istilah yang muncul, misalnya anemia, diabetes, kanker. 5 kalimat majmuk bertingkat ya, adalah kalimat majmuk yang memiliki hubungan bertingkat antara kalimat yang membentuknya. Artinya kalimat yang satu menerangkan kalimat yang lain. Terdapat induk kalimat dan anak kalimat. Ya. Sini bisa diperhatikan ada hubungan konsesif, ada hubungan penjelas atau komplementasi, ada hubungan waktu, ada hubungan syarat. Ya. Walaupun, meskipun, nah itu hubungan konsesif. Kalau ada kata bahwa itu hubungan penjelas. Ya. Hubungan waktu sejak, ketika, sudah. Hubungan syarat itu ada kata ditandai jika, kalau, asalkan, apabila, ya. Jadi ada tandanya. Ya. Kemudian hubungan pengandaian, hubungan tujuan, hubungan perbandingan, ya, itu ditandai dengan adanya kata, kalau hubungan pengandaian ada ditandai dengan kata seandainya, andaikan, ya. Jadi silakan dibaca contohnya. Di situ ada Aldo tidak akan menjadi seperti ini seandainya dia mau mendengarkan kata-kata. Kemudian hubungan tujuan itu ditandai ada kata agar, supaya, biar, untuk, itu tujuan, ya. Inilah. Dan yang terakhir hubungan perbandingan. Jadi hubungan perbandingan di sini ada kata seperti, ibarat, laksana, sebagaimana, itu hubungan perbandingan. Ya. Silakan dibaca contohnya. Sekian pembahasan materi ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, dan salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.